Halo semuanya, pernah nggak sih kalian mikir gimana caranya bank syariah atau perusahaan konstruksi syariah mencatat transaksi pembangunan gedung? Nah, hari ini kita bakal bedah salah satu metode yang namanya istisna atau kontrak pemesanan. Bayangin gini, kamu pesan gedung perkantoran seperti pesan furniture custom, tapi prosesnya bisa setahun atau 2 tahun. Nah, si penjual harus cerdas mencatat biaya material, tenaga kerja, sampai kapan dia boleh mengakui untung. Uniknya, semua harus sesuai prinsip syariah yang transparan dan adil. Penasaran kan gimana jurnalnya? Yuk kita mulai dari kasus nyata. Oke, sekarang kita masuk ke kasus konkretnya. Pada tanggal 26 Mei 2017, LKS Insan Rizal mendapat pesanan pembangunan gedung perkantoran senilai 500 juta rupiah. Total biaya yang harus dikeluarkan untuk material, tenaga kerja, dan lain-lain adalah 400 juta. Sebelum kontrak diteken, mereka sudah keluar biaya per akad sebesar 15 juta buat survei lokasi dan administrasi. Proyek ini dikerjakan selama 2 tahun, dengan tagihan dan biaya yang dibagi per tahun. Nah, pertanyaan besarnya, kapan LKS Insan Rizal boleh mengakui pendapatan? Setiap tahun sesuai progres, atau tunggu gedung selesai 100%? Kita akan buktikan lewat jurnal. Nah, sekarang kita lihat detail angkanya per tahun. Di tahun pertama, LKS Insan Rizal sudah menghabiskan 300 juta untuk material dan tenaga kerja. Tapi mereka baru menagih 285 juta ke pembeli. Dan yang benar-benar masuk ke kas cuma 230 juta. Artinya, ada gap cash flow di awal proyek. Sebaliknya, di tahun kedua, biaya turun jadi 100 juta, tapi penerimaan kas malah naik jadi 270 juta karena pembeli mulai bayar pelunasan. Inilah tantangan akuntansi syariah. Kita harus transparan mencatat kapan biayanya keluar, kapan kita tagih, dan kapan uang benar-benar masuk. Terus, gimana cara jurnalnya biar nggak amburadul? Lanjut. Sebelum kita masuk ke angka-angka, kita perlu tahu dulu, ada 6 jurnal utama yang harus kita buat dalam kasus ini. Pertama, jurnal untuk beban praakad, yaitu biaya administrasi sebelum kontrak diteken. Kedua, jurnal saat akad sudah pasti dan kita mulai aktivasi proyek. Ketiga, jurnal alternatif kalau ternyata akad gagal. Keempat, jurnal untuk mencatat pengeluaran material dan tenaga kerja di tahun 1 dan 2. Kelima, jurnal saat kita menagih pembeli. Dan keenam, jurnal saat kas benar-benar masuk. Yang ini ada 2 metode berbeda, tergantung kapan kita mau mengakui pendapatan. Kedengarannya kompleks? Tenang, kita bakal bahas satu persatu dengan detail dan logika yang mudah dipahami. Mulai dari yang pertama dulu yuk. Jurnal pertama kita adalah jurnal beban praakad. Bayangin gini, sebelum kontrak resmi ditekan, LKS Insan Rizal sudah keluar uang 15 juta buat survei lokasi, bikin proposal, dan administrasi. Nah, uang ini dicatat sebagai beban praakad istisna ditangguhkan di sisi debit dan kas di sisi kredit berkurang 15 juta. Kenapa ditangguhkan? Karena statusnya masih menggantung. Kalau akad jadi, biaya ini bakal masuk ke aset proyek. Tapi kalau gagal, langsung jadi beban kerugian. Jadi kita belum mau langsung mengakui ini sebagai pengeluaran final. Smart kan? Nah, sekarang kita lanjut ke skenario kalau akad berhasil ditandatangani. Oke, sekarang akad resmi diteken pada 26 Mei 2017. Artinya, proyek sudah pasti jalan. Nah, beban praakad yang tadinya kita tangguhkan, sekarang dipindahkan ke akun aset bernama Aktiva Istisna dalam penyelesaian. Jurnalnya, debit Aktiva Istisna 15 juta, kredit beban praakad ditangguhkan 15 juta. Jadi, uang 15 juta tadi sekarang resmi jadi bagian dari aset proyek, bukan lagi biaya yang menggantung. Istilah dalam penyelesaian ini penting, karena menunjukkan bahwa gedung belum selesai 100%, masih dalam proses. Kira-kira seperti work in progress kalau di pabrik. Nah, kalau misalnya akad gagal, jurnalnya beda lagi. Kita bahas di slide berikutnya. Nah, ini dia skenario alternatif. Bagaimana kalau ternyata akad gagal ditandatangani? Misalnya pembeli mundur atau ada masalah teknis.
Kalau itu terjadi, kita nggak bisa dong kapitalisasi 15 juta tadi ke aset karena proyeknya nggak jalan. Jadi, jurnal yang kita buat adalah debit beban pra-akad istisna 15 juta, kredit beban pra-akad istisna ditangguhkan 15 juta. Artinya, uang itu langsung jadi beban alias kerugian di laporan laba rugi tahun ini. Ini sesuai prinsip konservatisme dalam akuntansi. Kalau ada ketidakpastian, lebih baik akui kerugian lebih cepat daripada terlambat. Untungnya, di kasus kita, akad berhasil. Jadi kita lanjut ke jurnal berikutnya, pencatatan biaya material dan tenaga kerja. Sekarang kita masuk ke inti proyeknya. Pencatatan biaya material, tenaga kerja, dan lain-lain. Di tahun pertama, LKS Insan Rizal mengeluarkan total 300 juta. Yang terdiri dari 15 juta beban pra-akad yang sudah kita catat tadi, ditambah 285 juta untuk biaya baru, seperti semen, besi, upah tukang, dan sebagainya. Jadi, jurnalnya, debit aktiva istisna dalam penyelesaian tahun 1 sebesar 285 juta, kredit kas 285 juta. Di tahun kedua, biaya turun jadi 100 juta, karena proyeknya sudah hampir selesai. Jadi jurnalnya sama, debit aktiva istisna tahun 2 sebesar 100 juta, kredit kas 100 juta. Ingat, semua biaya ini masuk ke aset dalam penyelesaian dulu, belum jadi beban atau pendapatan. Nah, selanjutnya kita lihat bagaimana LKS Insan Rizal menagih pembeli. Oke, sekarang saatnya LKS Insan Rizal menagih pembeli sesuai progres. Di tahun pertama, mereka mengirim invoice senilai 230 juta ke pembeli. Jurnalnya, debit piutang istisna tahun 1 sebesar 230 juta. Kredit termin istisna tahun 1 sebesar 230 juta. Termin di sini artinya tagihan bertahap sesuai progres kerja. Di tahun kedua, mereka menagih 270 juta lagi, jadi total tagihan 500 juta sesuai kontrak. Nah, jurnal berikutnya adalah saat kas benar-benar masuk. Tinggal kita debit kas dan kredit piutang. Tapi tunggu dulu, di sini ada dua metode berbeda untuk mengakui pendapatan. Metode presentase penyelesaian dan metode akad selesai. Kedua metode ini akan menentukan kapan kita boleh mengakui untung. Penasaran? Kita bahas tuntas di slide berikutnya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, pengakuan pendapatan. Metode pertama adalah metode persentase penyelesaian atau percentage of completion. Idenya sederhana. Kalau di tahun pertama kita sudah menyelesaikan 75% proyek, ya kita boleh mengakui 75% dari total keuntungan. Ini lebih realistis karena mencerminkan usaha yang sudah kita lakukan. Jurnalnya saat kas masuk, debit kas tahun 1 sebesar 230 juta dan tahun 2 sebesar 270 juta. Kredit piutang istisna dengan jumlah yang sama. Tapi tunggu, kita belum selesai. Kita masih perlu jurnal tambahan untuk mengakui pendapatan dan harga pokok berdasarkan persentase penyelesaian. Gimana cara hitungnya? Kita bahas detail di slide berikutnya. Oke, sekarang kita hitung persentase penyelesaiannya. Di tahun pertama, LKS Insan Rizal sudah mengeluarkan biaya 300 juta dari total biaya 400 juta. Jadi, persentasenya adalah 300 dibagi 400. Hasilnya 75%. Artinya, di tahun 1, mereka sudah menyelesaikan 75% proyek. Sisanya 25% diselesaikan di tahun 2. Nah, karena 75% proyek sudah selesai, maka pendapatan yang boleh diakui di tahun 1 adalah 75% dari nilai kontrak 500 juta, yaitu 375 juta. Sedangkan harga pokoknya 75% dari 400 juta, yaitu 300 juta. Jadi laba kotornya 75 juta di tahun 1. Di tahun 2, sisa 25% diakui, pendapatan 125 juta, harga pokok 100 juta, laba kotor 25 juta. Total laba kotor 2 tahun adalah 100 juta. Sekarang kita lihat jurnalnya. Nah, ini dia jurnal pengakuan pendapatannya. Di tahun pertama, kita debit harga pokok istisna sebesar 300 juta, yang merupakan biaya aktual yang sudah keluar.
Lalu kita debit aktiva istisna dalam penyelesaian sebesar 75 juta, yang merupakan laba kotor tahun 1. Di sisi kredit, kita catat nilai kontrak istisna sebesar 375 juta, yang merupakan pendapatan yang diakui. Jadi, 300 juta biaya plus 75 juta laba sama dengan 375 juta pendapatan. Di tahun kedua, sama, debit harga pakok 100 juta, debit aktiva istisna 25 juta, kredit nilai kontrak 125 juta. Dengan jurnal ini, laporan laba rugi kita akan menunjukkan pendapatan dan laba kotor yang proporsional setiap tahun, bukan menunggu sampai proyek selesai. Tapi ada cara lain yang lebih konservatif, yaitu metode akad selesai. Kita bahas di slide berikutnya. Metode kedua adalah metode akad selesai atau completed contract. Bedanya, pendapatan baru diakui setelah proyek benar-benar selesai 100%. Jadi, di tahun pertama, meskipun kita sudah kerja keras dan keluar biaya 300 juta, kita belum boleh mengakui pendapatan sama sekali. Baru di tahun kedua, setelah gedung selesai, kita buat jurnal. Debit harga pokok istisna 400 juta rupiah, debit aktiva istisna dalam penyelesaian 100 juta rupiah sebagai laba kotor, dan kredit nilai kontrak istisna 500 juta rupiah. Metode ini lebih konservatif karena menunda pengakuan untung sampai kita yakin proyeknya selesai. Tapi kelemahannya, laporan laba rugi tahun 1 jadi kosong, padahal kita sudah kerja keras. Jadi, perusahaan biasanya lebih suka pakai metode persentase penyelesaian kalau proyeknya bisa diukur dengan akurat. Nah, sekarang kita rangkum perbedaan perspektif pembeli dan penjual. Sekarang kita lihat dari dua perspektif berbeda, pembeli dan penjual. Pembeli atau mustashni akan mencatat transaksi ini sebagai aset istisna di neraca mereka, karena mereka sedang membeli gedung yang belum jadi. Mereka juga punya utang istisna kalau ada cicilan. Setelah gedung selesai, aset istisna berubah jadi aset tetap seperti gedung atau bangunan. Sementara itu penjual atau shani, yaitu LKS Insan Rizal, punya akun-akun yang lebih kompleks. Aktiva istisna dalam penyelesaian untuk mencatat biaya proyek, piutang istisna untuk tagihan ke pembeli, nilai kontrak istisna untuk pendapatan, dan harga pokok istisna untuk biaya. Di laporan laba rugi, penjual akan menampilkan beban istisna, keuntungan istisna tangguhan, dan beban istisna tangguhan. Intinya, akuntansi istisna memisahkan dengan jelas siapa yang punya aset, siapa yang punya beban, dan kapan laba boleh diakui. Kita tutup dengan kesimpulan. Oke, kita sampai di akhir perjalanan. Jadi, kenapa akuntansi istisna ini unik? Pertama, transparansi. Setiap rupiah yang keluar dan masuk harus dicatat dengan jelas, dari beban praakad yang masih menggantung sampai pengakuan pendapatan yang harus proporsional. Kedua, ada dua metode pengakuan pendapatan, metode persentase penyelesaian yang lebih realistis dan metode akad selesai yang lebih konservatif. Ketiga, pemisahan akun yang jelas antara pembeli dan penjual sehingga tidak ada kebingungan siapa yang punya aset dan siapa yang punya kewajiban. Intinya, akuntansi syariah bukan cuma soal angka di laporan keuangan, tapi soal akuntabilitas dan keadilan dalam setiap transaksi. Kalau kalian paham konsep ini, kalian nggak cuma jago akuntansi, tapi juga paham filosofi bisnis yang bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di materi selanjutnya.